Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban di Kasus rundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang tersebut. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan perundungan. sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 6 kelas 9E SMP 1 Bukit Banjar. Hari ini kita bahas topik penting yaitu bullying di kalangan remaja. Topik ini dekat dengan kehidupan sekolah, pertemanan, dan dunia digital. Hari ini sudah hadir 2 narasumber dan 2 penonton yang akan ikut diskusi dengan kita. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, saya Fahri Putra sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Akila sebagai narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Adam sebagai penonton 1. Perkenalkan, nama saya Citra sebagai penonton kedua. Oke, terima kasih semua sudah hadir. Kita mulai dari dasar dulu. Oke, pertanyaan pertama, kenapa bullying bisa terjadi? Penyebab bullying sangat kompleks. Umumnya berakar dari kombinasi faktor individu seperti kurangnya empati dan ingin berkuasa. Terus ada dari lingkungan keluarga seperti pola asuh keras atau kurang kasih sayang. Serta lingkungan sekolah seperti pengawasan yang lemah, tekanan dari teman sebaya. Perilaku ini seringkali merupakan pelampiasan emosi, trauma masa lalu, atau normalisasi kekerasan dari lingkungan sekitar. Oke, bagaimana tanda seseorang sedang menjadi korban bullying? Terdapat tanda-tanda yang dapat dikenali pada korban bullying yaitu 1. Murung atau mengurung diri di kamar. 2. Malas ke sekolah dan malas berinteraksi dengan orang-orang terkait. 3. Terdapat luka, memar, baju sobek tanpa sebab jelas. 4. Mengeluh sakit sebelum ke sekolah. 5. Sering kehilangan uang atau bekal makanan. Kadang orang bilang itu hanya bercanda. Jika membuat seseorang terluka dan terjadi berulang, itu bukan bercanda lagi. Oke, kita lanjut ya. Kenapa bullying bisa terjadi? Penyebab bullying sangat kompleks. Umumnya berakar dari kombinasi faktor individu, kurang empati, ingin berkuasa, lingkungan keluarga, pola asuh kurang, kasih sayang, serta lingkungan sosial atau sekolah, pengawasan lemah, tekanan teman sebaya. Perilaku ini seringkali merupakan pelampiasan emosi, trauma masa lalu, atau normalisasi kekerasan dari lingkungan sekitar. Apakah lingkungan sekolah berpengaruh? Ya, lingkungan sekolah berpengaruh signifikan terhadap perilaku bullying. Iklim sekolah yang negatif seperti kurangnya pengawasan, senioritas yang kuat, dan hubungan interpersonal yang tidak harmonis antar warga sekolah menjadi pemicu utama terjadi perundungan fisik, verbal, maupun sosial. Sekolah yang aman dan inklusif memerlukan kebijakan anti perundungan tegas, pengawasan ketat, dan edukasi karakter. Oke, bagaimana peran teman sebaya dalam mencegah bullying? Yang pertama, memberi dukungan emosional seperti mendengarkan curhatan, memvalidasi perasaan, dan meyakini korban bahwa mereka tidak sendirian. Yang kedua, tidak upstander, bukan bystander. Tindakan tidak diam saja saat melihat perundungan, tetapi berani menegur pelaku atau menghentikan tindakan tersebut. Yang ketiga, melaporkan kejadian. Melaporkan tindakan perundungan kepada guru atau pihak berwenang di sekolah untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang keempat, membangun lingkungan sosial positif seperti menunjukkan perilaku ramah, menghormati perbedaan, dan merangkul semua teman tanpa memandang perbedaan sehingga menciptakan budaya anti bullying. Yang terakhir, menjadi role model, memberikan contoh perilaku yang baik dalam bergaul, menolak terlibat dalam perilaku bullying, dan mempromosikan persahabatan yang sehat. Apa dampak bullying bagi korban? Dampak kesehatan mental, psikologis, depresi, dan kecemasan. Korban sering merasa sedih, putus asa, cemas berlebihan, dan kehilangan minat pada aktivitas yang disukai. Gangguan tidur.
mengalami mimpi buruk, kesulitan tidur, atau terbangun di malam hari, trauma, PTSD, bayangan kejadian perundungan yang terus-menerus muncul, rendah diri, merasa tidak berharga atau menyalahkan diri sendiri, keinginan menyakiti diri atau bunuh diri, dampak paling ekstrim akibat tekanan mental yang tidak tertahankan. Kedua, dampak fisik, cedera fisik, luka akibat kekerasan fisik, psikosomatis, keluhan fisik tanpa penyebab medis yang jelas seperti sakit kepala, sakit perut, atau nyeri otot akibat stres kronis, penurunan imun tubuh, lebih mudah sakit akibat stres berkepanjangan. Apa dampak biasa jangka panjang? Ia bisa seperti trauma psikologis yang menetap hingga dewasa, risiko gangguan kepribadian, dan potensi perilaku balas dendam. Kenapa korban sering diam? Korban bullying sering diam karena ketakutan akan pembalasan pelaku, rasa malu, rendah diri, dan ketidakpercayaan bahwa orang lain dapat menolong. Ternyata dampak bisa dari bullying semengerikan itu ya. Sekarang kita bahas tentang bullying yang terjadi di dunia digital. Kenapa bullying di dunia digital bisa terjadi? Bullying di dunia digital atau cyberbullying marak terjadi karena sifat anonimitas di balik layar yang membuat pelaku merasa aman, kurangnya empati karena tidak melihat reaksi langsung korban, serta kemudahan akses internet untuk menyebarkan kebencian. Apa yang harus dilakukan jika melihatnya? Tidak ikut menyebarkan dan dukung korban. Digital itu penting ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika seseorang mengalami bullying, apa yang bisa dilakukan? Jika mengalami bullying atau perundungan, hal terpenting adalah tidak menyimpan sendiri, bersikap tenang, dan berani melapor. Segera ceritakan kepada orang dewasa yang dipercaya, kumpulkan bukti atau chat dan foto. Hindari pelaku dan cari dukungan emosional dari teman atau profesional untuk menjaga kesehatan mental. Bagaimana cara membantu teman yang menjadi korban? Caranya, dengarkan dan beri dukungan kepada korban. Bagaimana agar tidak menjadi pelaku tanpa dasar? Pikirkan dampak kata-kata sebelum berbicara. Nah, kita sudah bahas nih tentang dasar-dasar tentang bullying. Sekarang saya sebagai MC ingin mendengarkan kasus tentang bullying. Nah, aku ada nih kasus tentang bullying yang sempat viral tentang kematian seorang mahasiswa Universitas Udayana yang bernama Timothy Anugrah. Oh, aku tahu, yang korbannya sempat bernyanyi tentang perkenalan dirinya dan lumayan viral sebelum dirinya bunuh. Dan nyanyiannya yang nadanya lumayan serem, bukan? Nah, iya benar. Oke, kita balik ke topik. Begini kronologinya. Pada 15 Oktober, sekitar pukul 9 setengah 9 WITA, Timothy yang memakai kemeja putih naik ke lantai 4 dengan membawa ransel. Sejumlah saksi di lokasi menyebutkan Timothy terlihat panik. Para saksi juga mengatakan bahwa Timothy sempat melepas sepatu, mendekati dinding, dan melompat. Setelah kejadian itu, Timothy dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Nugrah Denpasar dan dinyatakan meninggal dunia setelah kesadaran terus menurun. Setelah kejadian itu, pada 16 Oktober, obrolan sejumlah mahasiswa di grup WhatsApp terkait Timothy tersebar di media sosial. Isu perundungan kemudian mencuat, mengingatkan respon para mahasiswa di grup tersebut mengolok-olok Timothy. Para mahasiswa ini berasal dari lintas fakultas. Setelah viral, para mahasiswa yang terhubung di himpunan mahasiswa dan BEM ini diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu, 6 mahasiswa yang berasal dari FISIP memperoleh sanksi nilai D selama 1 semester. 17 Oktober,
para mahasiswa yang mengolok-olok Timothy mengungkapkan permintaan maaf secara terbuka diunggah di media sosial. Civitas Akademika FISIP menggelar malam renungan dan doa untuk Timothy. Pihak Universitas Udayana mengeluarkan pernyataan yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa yang terlibat dalam percakapan di media sosial dapat dipastikan bahwa isi percakapan tersebut terjadi setelah meninggal dunia, bukan sebelum peristiwa yang menimpa mendiang. Yang kedua, dengan demikian ucapan nirempati yang beredar di media sosial tidak berkaitan atau menjadi penyebab mendiang menjatuhkan diri dari lantai atas gedung FISIP. Yang ketiga, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK Universitas Udayana diminta melakukan penyelidikan dan penanganan lebih lanjut dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Yang kelima, Universitas Udayana mengecam keras segala bentuk upaya, komentar, atau tindak nirempati, perundungan, kekerasan verbal maupun tidak empati, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Tindakan seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi dan etika akademik universitas. Yang keenam, universitas akan mengambil langkah tegas kepada mahasiswa yang terlibat sekaligus memperkuat sosialisasi tentang etika berkomunikasi publik dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, setiap bentuk kekerasan, perundungan atau tindakan yang mencederai martabat Civitas Akademika akan diproses sesuai dengan peraturan universitas yang berlaku. Yang kedelapan, menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi tentang pentingnya empati, rasa hormat, dan kepedulian antar sesama mahasiswa. Yang terakhir, Universitas Udayana juga terus memberikan pendampingan psikologis bagi mahasiswa dan Civitas Akademika yang terdampak serta berkomitmen memperkuatkan program kesehatan mental dan literasi digital di lingkungan kampus. Oke, terima kasih. Mungkin ada kasus lainnya tentang bullying? Aku ada. Oke, silakan ceritakan. Oke, ini kasus terjadi di medsos. Begini kronologinya. Kapolresta Gorontalo, Kota Kombespol, Dr. Ade Permana, SIK, MH, melalui Kapolsek Kota Utara, Ibtu Freddy Yasin, SH, mengatakan bahwa korban dan 4 orang ini tercatat sebagai siswa di sekolah kejuruan tersebut, di mana awalnya korban dan 4 orang terduga pelaku perundungan bersama-sama mengkonsumsi minuman keras di belakang sekolah. Dalam kondisi mabuk akibat minuman keras, korban mengajak 4 rekannya untuk berkelahi, namun mereka menolak, sehingga korban marah dan berteriak-teriak, ujar Kapolsek. Lebih lanjut, dikatakan Ibtu Freddy, 4 orang tersebut terpicu emosi, di mana korban terus berteriak sehingga 4 orang ini takut akan ketahuan oleh guru dan siswa lainnya, sehingga mereka mulai menyiram air serta menendang korban, menampar korban, dan 1 merekam perbuatan tersebut. Saat ini 4 orang ABH, anak berhadapan dengan hukum, masih dalam tahap penyelidikan sehingga status pemeriksaan masih sebagai saksi dan akan dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan status menjadi pelaku anak. Tutup Kapolsek. Oke nih teman-teman, kita sudah sampai di akhir podcast kita hari ini. Dari diskusi tadi kita belajar bahwa bullying bukan hal sepele. Kata-kata, sikap, dan tindakan kecil bisa memberi dampak besar bagi orang lain. Setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan diterima dengan apa adanya. Kalau kita melihat bullying, jangan diam. Dukungan sederhana bisa membuat seseorang merasa tidak sendirian. Terima kasih untuk narasumber dan semua yang sudah ikut berdiskusi hari ini. Semoga obrolan hari ini membuat kita lebih peduli dan berani menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Tetap jadi pribadi yang baik dan saling menjaga. Sekian podcast dari kami tentang bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.